Siapakah sesungguhnya umat Katolik perdana di Gunung Putri? Umat Katolik perdana di Gunung Putri adalah mereka para pekerja Mayojance tahun 1863, para guru Katolik, karyawan, dan pedagang yang tidak terdata pada era 1970-an. Selain itu, terdapat pekerja-pekerja pabrik, buruh, PNS, dan para transmigrasi dari berbagai pulau di Indonesia. Daerah Gunung Putri awalnya dipenuhi dengan pabrik-pabrik, tetapi muncullah sebuah gereja yang menjadi terang cahaya yang menyalakan semangat umat Katolik di Gunung Putri. Soli Deo Gloria, demi kemuliaan Tuhan, adalah semangat umat Vincentius demi membangun gereja. Umat di Paroki Santo Vincentius Apaulo awalnya adalah mereka yang dahulu sekitar tahun 1977 ada guru-guru yang datang dari daerah-daerah seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta yang ditempatkan di Bogor, dan salah satu ada beberapa guru Katolik yang ada dan ditugaskan di Gunung Putri. Nah, pada waktu itu memang secara khusus belum ada pendataan, tetapi ada beberapa yang menurut data itu ada bahwa guru-guru Katolik yang memang ditugaskan di Gunung Putri. Dari umat yang datang dari daerah itu mengadakan suatu pertemuan, dan memang dulu adalah satu kelompok kecil yang merupakan kerinduan dari umat di Gunung Putri. Dan bagian Gunung Putri ternyata adalah wilayah teritorial Paroki Keluarga Kudus Cibinong, dan di Gunung Putri ternyata merupakan juga salah satu lingkungan atau kring itu dari stasi Santo Simon Citerep, dan ternyata memang di lingkungan Gunung Putri itu merupakan lingkungan 3 bagian dari stasi Santo Simon Citerep. Dan beberapa orang itu sudah melakukan pertemuan, dan memang Gunung Putri adalah salah satu bagian dari lingkungan Citerep atau wilayah Citerep. Gunung Putri semakin lama semakin berkembang dan ingin membentuk satu lingkungan yang waktu itu diusulkan beberapa nama, dan akhirnya tercetus nama Santo Vincentius sebagai lingkungan di Gunung Putri, dan sudah dibentuk juga beberapa pengurus lingkungan, dan akhirnya dilaporkan oleh pengurus stasi Santo Simon Citerep. Saat itu saya menjadi ketua kring. Lalu diajak oleh ketua lingkungan Pak Budi saat itu untuk ikut rapat di salah satu pengurus Santo Simon Citerep. Saat itu memang kita umat udah banyak
dan ada kebutuhan untuk memekarkan diri menjadi wilayah. Pas saat itu juga kita berbincang-bincang dengan pengurus wilayah saat itu untuk mengajukan meningkatkan dari lingkungan ke wilayah itu. Pengurus wilayah saat itu minta kepastian apa benar kita udah bisa meningkatkan dari lingkungan ke wilayah. Saat itu kita ceritakan memang umat di lingkungan yang berkembang dengan banyaknya perumahan yang ada di Gunung Putri itu banyak umat-umat baru datang. Nah, atas alasan itu juga akhirnya wilayah Santo Simon Citerep juga memenuhi permintaan kita untuk meningkat dari lingkungan menjadi wilayah. Dan wilayah itu dibagi menjadi 3 lingkungan, yaitu Santo Kristoforus, Santo Lois, dan Santo Yusuf. Nah, teritorialnya adalah Santo Kristoforus itu Gunung Putri Selatan sampai dengan BTN Gunung Putri, kemudian wilayah Gria dan sekitarnya itu menjadi lingkungan Lois, Santo Lois, dan wilayah Wanaherang dan sekitarnya itu menjadi lingkungan Santo Yusuf. Kemudian ternyata ada kerinduan yang sangat dalam bahwa kita ingin menjadi paroki, dan ternyata gayung bersambut bahwa keinginan umat Gunung Putri ini juga diwadahi oleh PT Perisoneville, dan dalam prosesnya umat di Gunung Putri diberi hibah sebidang tanah 1000 meter, dan di situ menjadi cikal bakal gereja di Paroki Santo Vincentius A. Paulo. Pada waktu itu dibentuk panitia dengan ketua adalah Bapak Fredrik Hendy Kustaka. Tanggal 5 Mei 1996 diresmikan sebagai panitia pembangunan Gereja Vincentius Apollo oleh Bapak Uskup Michael Angkut di rumah kami di Jalan Kenanga ini. Kemudian untuk pengurusnya adalah Bapak Agus Suhardi. Dan bersemangat sekali, dan tentunya juga dengan berbagai usaha seperti musyawarah dengan pemerintah, dengan kecamatan, dengan Puspida dan sebagainya, maka berbagai surat dokumen telah disiapkan untuk mendapatkan izin bagaimana mendirikan gereja di wilayah Gunung Putri ini. Umat yang totalnya waktu itu udah 1.500, kita nggak punya tempat untuk beribadah. Ke Cibinong itu sangat jauh, nggak ada kendaraan umum kan, apalagi dari perumahan Gria Bukit Jaya waktu itu masih serem, itu nggak ada kendaraan umum, sehingga memang membutuhkan rumah ibadah. Berdasarkan itulah IMB kita juga disetujui oleh pemerintah setempat. Lama perjalanan Bapak Agus Suhardi memimpin, kemudian ada kendala. Kemudian kendala itu berjalan kurang lebih cukup lama ya, 10 tahun lebih. Kemudian digantikan karena ada seorang bapak yang mempunyai minat untuk mengurusnya, yaitu Bapak Denny Jensen. Beliau juga sudah meninggal. Kemudian dengan Bapak Denny Jensen yang beliau rencanakan, cita-citakan bisa terwujud cepat, memang terlaksana dengan cepat. Dan puji Tuhan, tahun 2001 itu kita memiliki izin untuk mendirikan gereja di Gunung Putri yang berbentuk kapel. 1 September 2001 peletakan batu pertama dipimpin oleh
Pastor Ignatius Basembun. Tetapi juga ternyata niat baik atau usaha itu masih juga mengalami berbagai kendala. Seperti misalnya ada protes dari lingkungan dan ada pengerusakan seperti pagar dan bahkan rumah panitia kita seperti Pak Ignatius Mulyono, Pak Fred Hataka ini juga mengalami pengerusakan melalui dalam Dingu itu. Kejadian sudah malam, antara jam 9 kurang seperempat sampai jam 10 malam. Nah, itu memang kisah yang sangat luar biasa bagi umat Stasi saat itu. Memang kita itu sudah mendapatkan izin untuk mendirikan bangunan lewat perjuangan Pak Fred ya beserta Pak Mul, lalu sama tim pengurus Stasi waktu itu masih pengurus wilayah Pak Budi. Itu akhirnya kita mendapatkan izin IMB mendirikan bangunan. Tetapi pada saat kita memulai pondasi pertama waktu itu dan udah naik sekitar berapa meter, ada beberapa umat dari umat agama yang lain itu tidak begitu suka dengan pendirian gereja itu, sehingga bangunan saat itu mulai dirusak. Nah, dirusaknya bangunan juga Pak Mul waktu itu almarhum, rumahnya juga kena imbas pengerusakan tersebut. Di situ kami vakum ya, menenangkan supaya situasi itu nggak semakin chaos dan anarkis dan segala macam, jadi kita vakum dulu. Dan masa senggang itu memang bukan secara iman, tetapi yang terjadi adalah tidak terjadinya atau belum terjadinya penerusan pembangunan kapel atau gereja dalam kurun waktu yang mungkin kurang lebih bisa 8 atau 10 tahun. Nah, tetapi secara iman umat tetap bertekun, tetap sehati, tetap memiliki keinginan yang sama untuk memiliki gereja. Tetapi di dalam kevakuman itu sekitar 6-7 tahun itu kami juga pun bergerak untuk mensosialisasikan gereja ini. Karena memang kita lihat sebenarnya yang menolak itu bukan umat dari Gunung Putri, banyak umat dari luar gitu. Sehingga kami mulai mensosialisasikan kegiatan-kegiatan gereja, bukan pembangunan fisiknya dulu, tetapi kami mulai menggerakkan umat. Umat Stasi Gunung Putri kan tersebar dari Wanaherang sampai di Gunung Putri. Lalu ada perumahan Gria Bukit Jaya. Sosialisasi itu antara lain kami mengadakan pengobatan gratis kepada umat sendiri dan kepada masyarakat sekitar. Lalu setiap kali bulan Ramadan kita menyiapkan takjil tuh anak-anak OMK yang diberikan gratis. Lalu juga ada beberapa kunjungan. Kita juga memberikan bantuan kepada ada pondok pesantren yang dekat gereja kita ini. Kita juga memberikan, diterima oleh pemilik yayasannya. Sehingga sosialisasi ini penting. Dari sosialisasi inilah masyarakat sekitar itu bisa menerima keberadaan gereja yang benar-benar itu gereja itu tumbuh memang dari umatnya, yang umat sendiri gitu loh. Umat Katolik yang berada di sekitar Gunung Putri. Puji Tuhan, sosialisasi itu bisa membentuk kepengurusan semakin solid dan pembangunan gereja pun semakin bisa diterima di masyarakat. Tetapi kita terus sebagai panitia tentunya pada saat itu, dan tentunya kita doa dan harapan itu bisa terwujud dengan tekun, dan akhirnya dengan berjalannya waktu sampai sekarang kita dapat memiliki sebuah gereja walaupun sederhana. Tanggal 22 bulan 7 Juli tahun 2012, di sini adalah misa ke-22 di kapel, dan resmi saat itu dijadikan Stasi Vincentius Apollo.
Santo Vincentius menjadi 3 lingkungan itu berubah menjadi satu stasi yang memiliki lingkungan Santo Christophorus, lingkungan Leonardus, lingkungan Lois, lingkungan Santo Yusuf, lingkungan Bonaventura, lingkungan Bonifacius. Nah, ini semakin berkembang. Memang waktu kita menjadi pengurus stasi itu, kita berkumpul, memang ada kebetulan saat itu ada tawaran tanah yang dengan harga yang kompetitif. Ya, di sekitar stasi kita dapat hibah itu kan 1000 meter. Lalu ditawarkan oleh PT IP sekitar 1.500, 1.600, itu tanah harganya kompetitif. Kita pengurus tertarik untuk mengembangkan stasi. Kita rapat, akhirnya kita sepakat untuk membeli itu. Lalu dananya dari mana? Nah, kita meeting lagi, kita cari donatur segala macam. Kebetulan ada satu perusahaan PT Armindo ya dekat pintu tol Gunung Putri itu lokasinya, dia menawarkan memberi bantuan ke kita sejumlah dana untuk membeli tanah pertama itu tahun 2012 sekitar 1.500 1.600 gitu dia bayar, lalu stasi menyicil kepada PT Armindo. Akhirnya kita datangi PT Armindo, terus akhirnya deal semuanya dan PT Armindo membayar semuanya. Nah, di situ setiap bulan umat pengurus stasi dari dana-dana pembangunan stasi waktu itu kita kumpulkan, kita bayarkan setiap bulan ke PT Armindo. Puji Tuhan, kita belum lunas nyicil sama PT Armindo, sudah kalian gak usah transfer lagi. Kami semua sangat terharu dan bahagia dan bangga. Akhirnya tanah tersebut bisa kita miliki. Sertifikat pun diurus sama notaris, dan notarisnya saat itu juga menyatakan free, tidak usah ada biaya. Jadi memang pengurus stasi saat itu sangat terbantu. Kemudian kita membeli lagi di tahun 2014 itu tanah seluas 658 meter persegi. Saat itu ceritanya begini, saat itu Monsinyur misa perdana di stasi dan sangat tertarik, ini tanah kosong ini punya siapa gitu kan. Wah, ini masih punya PT, bukan punya kita. Waktu itu tanah yang udah kita beli itu kita pagar. Tanahnya itu kayak seperti nyempil untuk ini. Jadi Monsinyur bilang kalau bisa dibeli aja, nanti dananya dari Keuskupan. Kita lobby lagi PT IP dan diberikan, harganya juga cukup kompetitif. Akhirnya itu pun kita beli. Di tahun 2019 itu Frater pernah bertugas, ya dulu kan ini kan stasi, pernah bertugas di stasi ini, dan pada 2021 tepatnya tanggal 10 Desember itu Frater kembali bertugas di paroki ini. Frater berfokus pada bidang liturgi. Jadi Frater berusaha untuk berkomunikasi dengan koordinator-koordinator di tiap bagian ya, kayak di pemazmur, di lektor, di yang tugas kor juga, terus juga berkomunikasi ke Romo juga agar proses atau liturgi pada tanggal 24 pada peresmian pastoran dan tabernakel dan pada peresmian paroki itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi yang Frater lakukan yakni sering berkomunikasi. Melalui bimbingan beliaulah kita bersama dari stasi saat itu, yang ketua stasinya adalah Bapak Petrus Jumadi, mempersiapkan baik itu administrasi, prasarana dan juga sarana yang kita miliki. Dan akhirnya sungguh pada tahun 2022 kita bersama ditetapkan menjadi paroki Santo Vincentius Paulo. Setelah menempuh perjalanan yang teramat panjang, suka, duka, jerih payah bersama umat,
akhirnya disambut baik di awal tahun 2022. Dengan kuasa Roh Kudus dan berkat sukacita dari Bapa, Selasa 25 Januari 2022, Monsinyur Bruno Syukur meresmikan Stasi Vincenzius menjadi paroki. Sejak 25 Januari 2022 kita menjadi paroki. Jadi saya jadi pastor paroki di Paroki Santo Vincenzius Apaulo Gunung Putri, Uskupan Bogor. Untuk adanya semangat semakin beriman, tentunya saya sebagai pastor paroki dibantu dengan umat yang tergabung dalam Dewan Pastoral Paroki, Dewan Keuangan Paroki, itu merancang program kerja, merancang pelayanan pastoral yang menyusun dari tiap-tiap seksi untuk semakin pelayanan kita dirasakan sungguh juga dinikmati, bahkan sungguh terlayani umat-umat kita yang tentunya yang tersingkirkan mungkin, yang mungkin kurang disapa, yang selama ini dilupakan bahkan. Itu harapannya tiap-tiap seksi bisa membangun kerjasama satu sama lain, sinergi, sehingga hal-hal yang demikian ini bisa terwujud dengan sebaik-baiknya. Bagi para perintis, kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya bahwa segala usaha mereka, segala karya mereka, segala perjuangan mereka kini terwujud menjadi Paroki Santo Vincenzius Apaulo. Dan ini tentunya perjuangannya tidak sedikit, baik itu pengorbanan pikiran, pengorbanan materi, dan juga pengorbanan waktu dan sumbangsih para perintis yang dulu menjadi cikal bakal gereja di Paroki Santo Vincenzius ini. Dan tentunya kita tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, tetapi kami ada beberapa yang ingat para pendahulu kita seperti Pak Stiantoro, Pak Denny Jansen, Pak Budi Susanto, Bapak Untung, Bapak Anton Salasa, Bapak Fred Hataka, Bapak Ignatius Mulyono, dan juga Bapak Agustinus Suhardi, dan juga semua orang yang tidak saya sebutkan, tetapi mereka juga dengan tulus hati yang telah menyumbangkan karya yang sangat besar bagi kemajuan paroki, dan juga para donatur yang telah seperti misalnya Bapak Yakob Riberu yang salah satu adalah donatur yang paling kuat pada saat itu, dengan kita bersama berkeinginan meluaskan area gereja, dan beliau dengan segala kerendahan hati mau memberikan pinjaman walaupun belum sampai pinjaman itu lunas, tetapi dinyatakan lunas. Nah, ini salah satu donatur yang cukup besar, dan tentunya juga mereka semua umat yang juga menyumbangkan pikiran, menyumbangkan tenaga, menyumbangkan waktu dan juga materi yang tidak terhitung dan juga tidak kami sebutkan satu persatu. Kami secara khusus mengucapkan terima kasih, dan tentunya ini merupakan juga cikal bakal paroki kita. Dan bagi kita sendiri adalah sekarang ini mari kita bersama untuk mengisi bersama-sama, menggereja dengan baik, bersama-sama saling mengasihi, saling perhatikan satu dengan yang lain, agar saat sekarang ini gereja yang sudah ada di paroki kita, yaitu menjadi Paroki Santo Vincenzius ini, umatnya dapat bersatu padu, guyup, sehati, sejiwa seperti jemaat perdana pada saat Yesus ada di dalam dunia ini.
Sekarang, Paroki Santo Vincentius baru berjalan 2 tahun lamanya. Jumlah umat saat ini terdata sebanyak 2020 per akhir April tahun 2024. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buah setiap musim, daunnya takkan layu. Dalam naungan Santo Vincentius Paulo, kami maju bersama. Sungguh indah kasih Kristus bagi umat Gunung Putri. Terus berjuang bersama kami dalam pergumulan dan kesusahan, selalu berkarya untuk memuliakan Tuhan. Bersukacitalah dalam menggapai harapan dan kasih. Bersama Kristus majulah. Vincentius